Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bait yang kedua dari Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin وأومض البرق في الظلماء من إضمي. Am habbat, apakah karena berhembus ar-rihu angin min tilqa'i kadhimatin dari arah kota Madinah, wa aumada dan bersinar al-barqu kilat. Yang dimaksud kilat nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi dhalma, yang bersinar di kegelapan, min idhami, dari arah pegunungan Idhami. Bait yang kedua masih sama dengan bait yang pertama, menerangkan tentang keadaan hati seseorang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, amin tadhakkuri jiranin bibi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Orang tersebut, yang dimaksud dengan orang di sini ya Imam Busiri sendiri, menangis terseduh-seduh sampai bercampuran dengan darah. Masalah bercampuran dengan darah ada dua makna ya. Bisa memang terjadi sebab manusia kalau menangis terus sampai air matanya habis, yang keluar setelah itu ya darah. Atau boleh juga diartikan perumpamaan dari sangatnya menangis. Mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Itu terjadi karena tadzakkuru jiranin bidhi salam, mengenang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Atau karena berhembusnya angin dari kota Madinah. Memang seseorang yang sedang jatuh cinta itu apapun akan mendatangkan ingatan kepada al-mahbub, kepada yang dia cintai. Apapun itu. Juga tangisan yang diridhoi Allah Ta'ala jelas tangisan yang muncul dari qalbul mu'min. Hati seorang mukmin yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillah. Cintanya itu semata-mata melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Apa ada tangisan yang dimurkai Allah? Ada. Ada kan di hadis itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tamma fujurul abdi malaka ainaihi fabaka bihima mata syaa, atau kama qala. Apabila telah sempurna kerusakan seseorang, dia akan mampu menguasai kedua matanya sehingga dia bisa mengeluarkan air mata itu kapan saja dia kehendaki. Contoh yang paling gamblang tentang buka tangisan yang dimurkai Allah, tangisan para artis. Kan tangisan dusta itu, dia sedang main film. Artinya berarti macam-macam buka itu. Ada lagi buka tangisan, kalau istilah guru saya itu hissi. Tangisan perasaan, mahsusat. Jadi yang dimaksud di sini itu apapun yang diingat oleh Imam Busiri
dan ingatan itu ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mampu lagi menahan tangisnya. Nah, karena beliau seorang penyair handal, luar biasa bait syairnya kan. Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin وأومض البرق في الظلماء من idhami. Dua bait syair ini memberi pemahaman kepada kita tentang hati beliau. Beliau Imam Busiri. Nah, itu contoh saja. Padahal Al-Imamul Busiri dalam pemahaman saya, ketika beliau berada dalam situasi mahabbah kepada Nabi itu, beliau melihat Quran, ingatnya Nabi Muhammad. Ini Quranu Rasulullah SAW. Beliau melihat masjid, ingatnya Nabi Muhammad. Masjid ini laula Rasulullah SAW tidak akan mawjud, tidak akan terbangun. Terbangunnya masjid lis-shalah. Ajaran shalah berasal dari para imam, dari guru, tabi'in, sahabat Rasulullah SAW. Keadaan ruhani yang seperti ini bukan hanya dialami oleh Al-Imamul Busiri, oleh semua aulia wassalihin yang sedang terkenang-kenang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca burda itu harus paham, Imam Busiri ngasih contoh 1-2, aslinya keadaannya lebih dari itu. Udah contoh yang paling gampang itu kita sendiri saat kita sedang jatuh cinta dengan kekasih kita, dengan istri kita, di awal-awal kita nikah itu kan sedang cinta-cintanya itu. Apapun yang kita lihat akan mengingatkan kita kepadanya. Hanya kalau kita itu ya tidak terlalu terhormat, sebab basyariyah, semua manusia seperti itu. Cinta kepada Nabi Muhammad ini cinta yang agung, sehingga patut dipelajari dan patut dikenang. Karena Imam Busiri mengalami hal seperti ini itu didasari dengan ikhlas, beliau mencintai Nabi Muhammad imtithalan li amrillah, bila syak. Beliau min ahli ikhlas, maka menyebabkan ulama-ulama lain setelah muncul kitab burda ini terinspirasi untuk mengarang syair-syair yang mirip burda. Malah terang-terangan dibilang Nahjul Burda. Banyak itu yang ngarang Nahjul Burda. Jadi ngarang syair yang mirip burda. Belum lagi yang mensyarahi burda sampai jumlahnya tepatnya saya tidak tahu. Kalau puluhan pasti. Mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau sampai zamanuna hadza. Banyak itu syurahul burda. Dari semua beliau-beliau itu yang paling terkenal adalah Amirus Syu'ara, pimpinan para ahli syair di zamannya Ahmad Syauqi. Rimun 'ala al-qa'i baina al-bani wal-'alami ahalla safka dami fil ashhuril hurumi ramal qada'u بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاء أدرك ساكن الأجم إلى آخر burda Sayyidi Ahmad Syauqi. Beliau itu mengarang syair itu memang ittiba, mengikuti Imam Busiri. Tapi yang jelas beliau juga mukhlis, saya yakin itu. Sebab ternyata
karangan-karangan syair beliau selain Nahjul Burda ada lagi banyak syairnya tentang Nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya tahu bahwa karangan-karangan beliau itu sampai ke Nabi Muhammad? Dari riwayat Syekhul Azhar di zaman beliau bermimpi Rasulullah SAW berpesan kepada Syekhul Azhar ini, bilangkan kepada Ahmad Syauqi, ana fintidharik, aku sedang menantimu. Nah, saat itu memang Ahmad Syauqi sedang parah-parahnya sakit. Akhirnya Syekhul Azhar mendatangi tempat beliau. Kaget Ahmad Syauqi sampai Syekhul Azhar datang. Sambil bilang, ya Syekh, tidak perlu antum memaksakan diri ke sini. Dijawab oleh Syekhul Azhar, ana mab'uthun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang berkunjung kepadamu, diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ana fi intidharik, aku sedang menunggumu. Tidak lama setelah itu penyair ini meninggal. Wala syakka annahu ijtami'u bi mahbubihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di zaman-zaman kita, bukan zaman terlalu kuno. Bisa dikatakan zaman mutaakhirin. Tapi tetap terjadi itu. Balasan cinta Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mencintai beliau, kepada orang yang mengarang syair-syair cinta kepada beliau. Bukan hanya terjadi di zaman Al-Imamul Busiri. Di zaman Imam Busiri kan ceritanya terkenal itu. Sampai beliau sembuh dari Fadij, dari stroke. Setelah mengarang burdah. Dan setelah bermimpi diberi burdah oleh Rasulullah SAW. Kisah masyhurah. Ternyata di zaman-zaman kita terjadi lagi. Maka saya katakan Nabi Muhammad SAW yang di zaman Al-Imamul Busiri Raufur Rahim, Nabi Muhammad SAW yang di zaman Asy-Syair Ahmad Syauqi Raufur Rahim, dan Nabi Muhammad yang di zaman kita ini tetap laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau juga tetap raufur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.